Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semuanya sehat ya. Mari kita lanjutkan belajar kita tentang 25 tutorial video series query. Kali ini adalah seri yang ke-13, yaitu where like atau where like gitu, dimana mirip atau seperti gitu. Dalam hal ini konteksnya adalah teks. File latihannya di sini teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa download di kolom description. Jadi bagi teman-teman yang baru ketemu video ini, saya harap bisa mengikuti dari awal sehingga bisa mengikuti dengan mudah. Kemudian yang kedua, saya mohon karena Google Sheet ini punya spreadsheet setting. Jadi setting for this spreadsheet itu saya menggunakan lokalnya itu United States, kemudian terus time zone-nya Jakarta. Saya harap teman-teman menggunakan ini aja sehingga apa yang saya contohkan di layar itu sama persis dengan yang ada di layar teman-teman semuanya, sehingga tidak ada persoalan. Karena selama ini banyak yang mengikuti contoh saya tapi tidak jalan ya. Biasanya cuma persoalannya di sini. Oke? Nah, topik kali ini where like ini atau tag mirip seperti gitu, ini sebenarnya mulai dari seri yang ke-9, 10, 11 dan 12 itu ada kemiripannya. Nanti teman-teman bisa membandingkan dengan seri yang sebelumnya ya. Oke, latihannya saya tetap menggunakan data di sheet data 2 ini, kemudian saya menggunakan where like sheet di sini, saya mengcopy dari sheet sebelumnya biar nanti kita tinggal merubah-rubah sedikit ya. Adaptarisinya di sini teman-teman ya. Nanti teman-teman lihat dari sini, kemudian terus contoh-contoh yang sebelumnya saya hide di sini nih. Nah, semuanya ada di sini. Contohnya biar nanti teman-teman bisa latihan. Oke. Kita lanjut ke sini ya. Nah, ini karena saya mengcopy dari topik sebelumnya di mana topiknya adalah match dan sekarang topiknya adalah like ya, maka saya akan menggunakan match ini saya rubah menjadi like. Daripada nanti kita rubah satu persatu, ada fasilitas perubahan semuanya teman-teman dengan Ctrl H. Teman-teman tekan Ctrl dan H kalau yang menggunakan Windows. Nah, di sini ada find dan replace. Saya akan mencari match ya, seperti ini. Oh, maaf salah ketik ya. Kemudian saya replace with like. Saya hanya akan mereplace yang ada di sheet ini, kemudian terus saya replace semuanya. Ya, saya coba ya. Nah, ini semuanya udah terganti. Oke, saya done. Nah, nanti di sini tinggal kita merubah-rubah sedikit. Yang teman-teman perhatikan bahwa perintah like ini itu juga case sensitif sehingga huruf besar dan kecil dia juga perhitungkan. Kemudian like ini dia bisa sebagian teks juga bisa dengan menggunakan wildcard atau tanda persen gitu ya. Oke, kita langsung contohnya aja ya, mulai dari yang teks yang paling bawah ini, yang 5 ini. Jadi kalau misalkan datanya adalah data 2A sampai G ya, A sampai G data 2 ini, kemudian perintahnya adalah select semuanya di mana B like pencil. Jadi di mana B, kolom B dalam hal ini adalah produk, itu ada yang mirip-mirip dengan pensil. Sebenarnya like di sini tuh boleh dibilang mirip, tapi kalau tanpa wildcard atau tanpa persen itu sebenarnya persis gitu teman-teman ya. Jadi lebih dekat dengan match. Karena kalau misalnya ini saya tulis P-nya itu huruf kecil seperti ini, nah dia juga tidak ketemu. Artinya bukan like tetapi exactly match. Nah, cuman bedanya nanti begini, di atasnya aja nanti contohnya ya. Jadi ini sementara gini aja dulu deh ya. Oke, seperti ini ya. Nah, karena ini huruf besar, huruf kecil berpengaruh, jadi case sensitif. Misalnya ini topiknya yang sini saya misalkan dengan lower dulu ya, bukan reggae tapi ini dengan lower.
Jadi perintahnya bisa dengan begini ya. Ini saya rubah ke C4 biar menjalankan perintah di sini. Where B like misalnya gini teman-teman ya. Saya tulis pensil, P-nya huruf kecil, tapi B-nya saya menggunakan perintah lower seperti sebelumnya ya. Nah, seperti ini, karena sekali lagi ini adalah case sensitive. Nah, dengan begitu dia akan muncul. Ya. Demikian juga kalau misalkan kita tidak mau dengan huruf kecil, tapi hurufnya kita besarkan juga bisa dengan upper ya. Ini perintahnya di C3, saya rubah di sini C3. Seperti ini. Kemudian ini saya rubah dengan pensil, nah, misalkan gini. Kemudian ini kita upper. Ya, gini, huruf besar. Kalau kita enter, dia belum ada hasilnya karena maaf. Karena ini kan kita upper ya, kita huruf besarkan. Tetapi kalau misalkan ini kita huruf misalkan pensil seperti ini, mestinya akan ketemu karena ini huruf besar, ini sudah di upper. Gitu ya. Nah, kemudian satu lagi di sini ada kalau number biasa teman-teman ya. Misalkan ini berarti yang di C2 ya. C2 kalau misalkan angka. Kalau like 1043 ya udah 1043. Nah, kalau misalnya saya mau sebagian seperti apa gitu ya. Sebagian saya sisifkan sedikit ya, teman-teman di sini ya sebelum number deh. Saya insert seperti ini teman-teman. Misalkan ini wildcard. Ya, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan saya mau copy perintahnya yang di sini ya, saya copy, saya taruh di sini. Kemudian ini berarti yang C3 ya. Ini saya akan rubah menjadi C3. Nah, perintahnya ke sana, dia masih muncul. Ini tidak perlu upper, misalkan saya B saja ya, B. Kemudian like apa misalnya persen, kemudian chill gini. Kalau saya enter, dia juga masih muncul ya, karena ini karakter sembarang sebelum chill gitu. Kemudian kalau misalkan saya ketik der, nah begini, maka di sini akan binder. Sebaliknya kalau misalnya saya ketik bintang ders sama bukan bintang maksud saya persen der persen gitu ya teman-teman ya. Nah ini binders juga masuk gitu, sehingga dia bisa membaca teks baik sebelum maupun sesudah ataupun sebagian dengan tanda persen. Ini mirip dengan apa namanya kemarin yang di sebelumnya, yaitu match dengan regek gitu ya, atau contains gitu ya. Kemudian khusus untuk yang number, saya ulangi lagi teman-teman, kalau number ini harus match ya. Jadi kalau misalnya ini perintahnya di C2, saya rubah C2 seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau yang 10 sembarang, gimana nih? Jadi kan ini kan ada 1043, mungkin 1044 dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman Anda tulis 10% seperti ini, nah itu tidak akan jalan ini. Jadi ini error. Karena perintah wildcard ataupun persen di sini hanya berlaku untuk teks. Untuk itu, maka ini harus dikasih tanda petik satu gini ya, biar jalan. Oke, kita tes ya. Nah, jadi 10, 10, 10 gitu. Kalau misalkan 103, 103, 9, 103, semuanya 103. Demikian juga bisa sebaliknya, misalkan yang berakhir 5, berarti persen 5, misalkan gini, makanya semuanya yang berakhiran 5 dia akan muncul. Nah, demikian juga ini juga bisa kita kombinasi, misalkan where A ends with 5, kemudian yang D like apa ya, like D itu apa teman-teman, kita lihat di sini ya, D itu berarti dia area, misalkan like is, ya perintahnya kita ganti ke yang nomor 1.
Nah, makanya di sini adalah is, kemudian part numbernya berakhiran 5. Gitu ya. Jadi bisa dikombinasi sebagaimana teman-teman maunya seperti apa. Jadi kurang lebih begitu, karena ini memang juga sudah mirip dengan yang sebelumnya. Saya harap dengan pembahasan sekilas ini teman-teman sudah bisa memahami. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa dibahas di Telegram grup, dan saya mohon teman-teman download aja file ini ya. Nanti setelah download kemudian terus make copy, kemudian terus teman-teman sudah punya duplikat file ini sehingga bisa latihan dari topik-topik sebelumnya. Jangan malas mencoba teman-teman ya. Dengan mencoba itu akan sangat mudah memahami ketimbang hanya melihat tutorial di videonya saja. Teman-teman, iklan kehidupan kali ini kita akan membicarakan tentang bermain layang-layang. Kita tahu bahwa kalau kita bermain layang-layang paling seru itu ketika bisa naik tinggi. Nah, untuk bisa naik itu tentu kita perlu tempat yang luas. Kalau banyak pohon-pohon gitu kan gampang nyangkut ya. Maka perlu tempat yang luas, kemudian anginnya cukup, kemudian juga seimbang, dan tetap terikat dengan sebuah benang. Demikian pula dalam kehidupan teman-teman, karena kehidupan ini pada dasarnya juga panggung sandiwara ataupun permainan. Maka jika Anda ingin tinggi, tentu harus berpandangan luas. Kalau tidak pasti banyak nyangkutnya juga nih. Kemudian juga harus berani berjuang. Artinya apa? Berjuang melawan arah angin. Kalau kita ngikutin arah angin ya kita akan terbang bersama angin, tetapi kalau kita berani melawan arah angin maka kita akan bisa naik. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tetap harus seimbang teman-teman. Seimbang mungkin bisa diartikan adil gitu ya. Dan juga harus tetap mengukur bahwa kita itu bisa terbang karena ada kekuatan atau kepercayaan yang mengikat kita, yaitu benang yang tertambat. Satu lagi yang perlu kita yakini adalah sesuatu yang tidak terlihat. Angin itu tidak kelihatan. Demikian juga energi kehidupan itu juga tidak kelihatan. Jadi jangan selalu percaya pada hal-hal yang nampak saja. Sebenarnya energi kehidupan yang justru berperan itu tidak kelihatan. Kita harus yakin itu. Dan yang terakhir, di dalam ketinggian itu ada potensi jatuh. Untuk itu harus selalu waspada, berhati-hati, dan berimbang. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.